Selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini saya hendak mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk napas kehidupan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Untuk menjalani hari ini kami butuh firman Allah untuk memandu seluruh kehidupan kami, agar hidup kami tetap di jalan Tuhan. Oleh karena itu ya Yesus, Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Mike Sayetapi bersama istri Pendeta Sarce secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 21 ayat 1 dengan tema langit baru dan bumi baru. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Siapakah yang melihat penglihatan itu? Yang melihat penglihatan itu adalah Yohanes. Apa yang dilihat Yohanes dalam penglihatan itu? Yang dilihat Yohanes adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa makna langit yang baru dan bumi yang baru itu? Ya, dalam penglihatan itu ada 3 hal yang Yohanes lihat. Yang pertama, ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Dan yang kedua, ia melihat langit yang lama dan bumi yang lama akan berlalu. Dan yang ketiga, ia melihat laut tidak ada. Apa maknanya bagi kita? Langit yang baru dan bumi yang baru itu bicara tentang pada akhir zaman nanti ketika Yesus datang untuk memerintah di atas bumi, maka langit yang baru dan bumi yang baru akan turun dari surga dan Kristus akan memerintah bersama-sama dengan orang percaya. Dalam langit yang baru dan bumi yang baru, itulah semua orang percaya memiliki kehidupan yang baru. Terjadi penyucian moral, terjadi penghapusan dosa, sehingga semuanya memiliki sifat yang baru, dibaharui baik langitnya, alam semestanya, buminya, maupun orang percaya yang tinggal dalam langit yang baru, semuanya dibaharui menjadi ciptaan yang baru, sehingga menjadi ciptaan baru akan tergenapi secara harfiah atau secara utuh ketika kita masuk bersama dengan Kristus dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit yang lama dan bumi yang lama sekarang saat ini akan dilenyapkan, akan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi makna langit yang lama dan bumi yang lama akan berlalu itu juga berbicara bahwa di sana kejahatan, dosa, iblis, kecemaran sudah tidak ada lagi dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Berbeda dengan langit yang sekarang yang kita tinggal dan bumi yang sekarang yang kita tinggal masih dicemari oleh kehidupan yang jahat, masih dicemari oleh dosa. Bagaimana iblis berusaha menghancurkan, menjatuhkan orang percaya. Ada banyak kecemaran, kenajisan dalam kehidupan langit yang lama dan bumi yang lama. Itulah sebabnya Yohanes melihat tidak ada lagi langit yang lama dan bumi yang lama karena akan dilenyapkan, diganti. Itu berarti kehidupan yang lama juga, kecemaran, dosa, semuanya akan dilenyapkan. Dan yang ketiga, dia melihat bahwa laut tidak ada. Gambaran laut itu hanya bicara tentang sebuah simbolik, tidak hanya secara harfiah. Kenapa? Dalam Wahyu 20 dikatakan bahwa laut akan mengeluarkan orang-orang mati dan orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan kembali. Jadi gambaran laut bicara gambaran tentang kematian, tentang kefanaan, tentang kefasikan. Karena laut selalu berbicara tentang hal-hal yang negatif. Ketika Yohanes melihat laut tidak ada, itu berarti bahwa dalam langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada lagi kematian di sana, tidak ada lagi kefanaan, tidak ada lagi kefasikan, tidak ada lagi hal-hal yang negatif karena semua sudah dibaharui. Dalam Yohanes 21 dikatakan di sana tidak ada lagi tangis dan air mata, tidak ada lagi kematian karena semuanya sudah menjadi baru dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus.
karena Kristus datang untuk memerintah bumi. Dari renungan singkat ini, apa pelajaran atau hal yang dapat kita pelajari? Pelajaran yang dapat kita terima dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, memiliki kehidupan yang baru. Itulah sebabnya sebagai pentingnya hidup dalam kekudusan. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen untuk tinggalkan yang lama, lalu memiliki manusia yang baru. Dan ketiga, mempersiapkan diri untuk masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, itu komitmen kita, supaya kita juga harus belajar untuk memiliki kehidupan yang baru, sehingga kita masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Dan terus berkomitmen untuk meninggalkan yang lama, kebiasaan yang lama, hidup yang lama, sifat yang lama, dan supaya kita meninggalkan itu, memasuki hidup yang baru. Dan sekaligus juga kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami meninggalkan hidup yang lama, mempersiapkan hidup yang baru, dan mempersiapkan diri kami dalam penantian kami menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati seluruh umat-Mu yang merenungkan firman pagi hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.